Ya, halo teman-teman semua, di program 10 menit aja masih menemani Anda lagi di hari ini ya. Ini video saya ke-6 di hari ke-6 dan masih seputar tentang topik destiny atau panggilan hidup ya teman-teman ya. Teman-teman, buat teman yang baru nonton, sekali lagi saya mengingatkan, saya upload video ini setiap hari khusus topik ini saja selama di bulan ini doang juga ya. Mungkin ada sekitar 7 atau mungkin bisa jadi lebih ya, saya nggak tahu nih, coba saya selesaikan ya. Semoga bisa nyampe semua pesannya, apa yang sudah siapkan bisa Anda terima dengan baik dan Roh Kudus yang menerjemahkan di dalam hatimu ya. Saya hanya bagian apa yang saya alami, apa yang saya dapati, apa yang ingin saya berikan berbagi hidup buat Anda semua. Saya mengasihi Anda semua ya. Saya berdoa buat kita semua, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia sehingga kita bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing ya. Oke teman-teman, kemarin saya bahas masih tentang tantangan ya. Tantangan itu macam-macam ya. Kemarin saya bahas itu dalam mengenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, destiny kita, itu ada tantangannya gitu ya. Tantangan bisa macam-macam ya, dari luar, di dalam, dari orang dekat atau jauh teman-teman ya. Tapi jangan pernah takut, saya mau katakan ya, kemarin sempat singgung bahwa yang memanggil kita Tuhan semesta alam. Jadi yang akan bikin engkau adalah Tuhan semesta alam. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu ya teman-teman. Saya mau katakan kali ini, setialah juga dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu ya. Kadang-kadang sebelum Tuhan apa apa benar-benar menyatakan kita untuk bekerja dalam untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan buat kita itu teman-teman, Dia akan memproses kita sebelumnya ya. Tuhan akan beresin hidup kita ya, mungkin dosa kita ya, mungkin gambar diri ya, mungkin segala sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan akan bersihkan itu semua teman-teman ya. Teman-teman, saya mau katakan, tetaplah setia dalam proses yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Engkau juga akan ketemu dengan macam tantangan ya, tantangan yang mungkin menyakiti engkau, tantangan yang mungkin gak suka sama hidupmu teman-teman, tantangan yang mungkin membuat engkau tidak nyaman teman-teman, sehingga engkau rasa ingin berhenti dan menyerah ya. Bahkan mungkin teman-teman, bahkan mungkin teman-teman, saya mau katakan teman-teman, bahkan iblis nggak suka ya. Iblis nggak suka ketika engkau berjalan dalam panggilan Tuhan. Dengan cara bagaimanapun dia akan berusaha untuk menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu. Tapi sama kata Tuhan tuh nggak bisa gagal ya. Tuhan itu nggak bisa gagal. Tuhan tuh nggak pernah bisa gagal ya. Dia akan menggenapi dan menyelesaikan semua dengan selesai. Tepat bahkan seperti kamu, asal kau sejalan dengan Dia, asal kamu bekerjasama dengan Roh Kudus, sehingga tepat seperti yang Tuhan ingin dalam hidup kita ya. Kadang-kadang iblis itu mengintimidasi kita. Ntar ngeri loh, ntar ini. Dia menakut-nakuti kita. Kadang-kadang dia mengancam kita, mungkin melalui orang-orang sekitar kita ya, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi minder. Tapi saya mau katakan teman-teman, bahkan dia kadang-kadang mungkin membayang-bayangi kita dengan sebuah ketakutan di depan sana, yang padahal belum tentu teman-teman itu terjadi ya. Belum tentu teman-teman ya. Mungkin kesulitan yang akan kita hadapi di sana mungkin belum tentu. Tapi saya mau katakan, yang paling penting saya mau tekankan gini ya. Ingat bahwa Tuhan selalu membela engkau ya. Tuhan selalu membela saya dan engkau ketika engkau benar-benar berjalan menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupmu ya. Engkau asal satu saja, hatimu mau bekerja sama dengan Roh Kudus setiap saat ya. Kau mau dengarkan Roh Kudus, kau mau dipimpin sama Roh Kudus. Bahkan setiap hal kecil dan sedetail apapun, engkau mau bekerja sama dengan Dia ya. Masalah hal kecil apapun ya, dan nggak usah ngomong terus tinggi-tinggi teman, hal sehari-hari aja ya, kerja sama sama Roh Kudus setiap hari. Kalau Roh Kudus tegur ada buat salah, minta ampun, bertobat, jangan ulang lagi ya. Belajar dari hal kecil, hal sederhana ya. Nggak usah ngomongin yang berat-berat gitu tinggi gitu, hal sederhana aja deh sehari-hari ya. Hal apa kek, entah itu di rumahmu, entah di sekolahmu ya, entah di kantormu ya, orang integritasmu dan sebagainya. Hal kecil deh, hal sederhana sehari-hari aja, nggak usah yang berat-berat teman. Hal sehari, mulai dari situ ya. Ketika engkau setia ya sama panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau ngerti engkau disebabkan dengan sebuah tujuan, dan Tuhan mau engkau selesaikan itu semua dan baik. Saya mau katakan teman, Tuhan akan bela engkau habis-habisan. Saya percaya Tuhan akan bela, karena Tuhan gak mungkin mengingkari firman ya, betul ya. Orang yang berseru berharap sama Tuhan gak akan pernah dikecewakan, betul ya. Orang yang dekat sama Tuhan teman-teman, dia ngerti teman-teman bagaimana Tuhan tuh maunya apa dalam hidupnya dia. Dia ngerti teman-teman bagaimana juga mengatasi setiap tantangan yang sedang dihadapi. Mungkin ketika engkau berjalan dalam panggilanmu, engkau dipertemukan dengan tantangan yang bikin kau sulit, gak bisa bergerak, mau menyerah rasanya, mau mundur rasanya. Tapi semua ingatkan buat kita semua, tetaplah setia pada prosesnya ya. Tanya Tuhan setiap situasi yang mungkin buat engkau tidak nyaman ya. Tanya Tuhan, maksudmu apa sih Tuhan? Kok aku ngalamin ini gitu ya. Tuhan, kau punya rencana apa sih?
kok aku mesti ngalamin hal seperti ini gitu. Kalau itu membuat engkau merasa tidak nyaman, merasa kayaknya engkau kebingungan, gak ada salahnya kau tanya sama Tuhan ya, karena Dia yang menuntun kau, karena apa yang sudah dimulai akan Tuhan selesaikan, bukan kita loh yang selesaikan, Tuhan loh yang selesaikan, bukan kita loh, bukan kita loh. Kita cuma kerjasama doang sama Tuhan setiap hari, mulai dari hal-hal kecil, hal sederhana sehari demi sehari aja, nggak usah jauh-jauh ya. Belajar dari situ, setia sama prosesnya teman-teman ya. Yusuf dalam mengenapi panggilan Tuhan, ngeri loh prosesnya. Anda tahu ya, Anda tahu lah cerita tentang Yusuf ya. Yusuf ngalami apa ya, dibenci sama saudara-saudaranya, lalu dibuang dalam sumur ya, lalu dijual sama orang ya, dijual ke orang jadi budak, lalu masuk penjara pula, difitnah lalu masuk penjara teman-teman ya. Tapi hanya dalam satu malam, ketika Firaun bermimpi, besoknya Yusuf dipanggil. Satu malam saja teman-teman, Tuhan mengubah dan mengenapi semuanya ya. Satu malam saja teman-teman, Tuhan mengubah semuanya ya. Saya mau katakan teman, Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan penguasa di Mesir. Betul. Prosesnya ngeri nggak? Ngeri loh, nggak enak. Emang nggak enak. Emang begitu ya. Untuk apa sih tujuan? Kalau kau diizinkan ngalamin Tuhan ya. Tadi saya sempat baca scroll Facebook saya gitu ya. Saya temuin sebuah tulisan artikel kecil, sebuah buku yang pernah saya foto ya. Itu kalau salah sudah puluhan tahun, 10 tahun lebih kali kayaknya. Saya pernah baca sebuah buku, saya lupa bukunya apa. Saya foto dan saya upload 10 tahun yang lalu, mungkin lebih kira-kira gitu. Saya upload kebetulan tadi hari ini, gitu ya. Hari ini saya baca tulisannya gini, singkatnya ya. Kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan kita ya mengalami titik-titik terendah dalam kehidupan kita. Kira-kira kurang lebih ya. Tuhan mengizinkan kita mengalami kekecewaan yang mendalam. Tuhan mengizinkan seolah-olah gak ada pengharapan lagi ya. Tujuannya apa sih? Untuk bermaksud merendahkan hatimu. Ketika engkau diangkat olehnya, yang kau lihat cuma Yesus ya. Benar teman-teman ya. Ketika Tuhan mengizinkan proses yang menyakitkan, titik terendah mungkin dalam hidupmu, Tuhan punya maksud untuk merendahkan hatimu. Ketika pengangkatan datang, peninggian datang dalam hidupmu, teman-teman, saya mau katakan teman-teman, Tuhanlah yang bekerja, bukan engkau dan saya. Makanya kita gak punya alasan untuk bermegah. Gak ada. Semua engkau Tuhan ya. Oke ya teman-teman. Satu poin lagi yang ingin saya tambahkan, teman-teman milikilah hati yang besar ya. Untuk mengenapi rencana Tuhan, jangan pikir itu engkau akan hidup enak dengan Tuhan ya. Jangan pikir peninggian itu bicara engkau bisa punya banyak uang ya, banyak sekali ya, lalu punya jabatan naik terus. Mungkin kelihatan orang-orang demikian, tapi itu bukan tujuannya teman-teman. Bukan ya. Tujuannya apa sih? Ketika peninggian datang, ketika Tuhan mengangkat hidupmu dari bawah ke atas, artinya apa? Artinya engkau dipercaya Tuhan untuk naik ke atas. Tujuannya apa? Orang lihat Yesus. Udah, stop sampai situ. Jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Stop sampai itu. Orang lihat Yesus lebih dulu. Itu doang. Supaya orang lihat, orang ini di dalamnya ada Yesus. Tuhan menyertainya. Yesus menyertai hidupnya. Itu doang. Supaya nama Tuhan, praise the Lord, nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Ketika kita diangkat sama Tuhan, peninggian datang, pengangkatan datang daripada Tuhan. Tujuannya apa? Supaya engkau bisa punya pengaruh yang besar. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya engkau menjadi garam, menjadi ragi. Kalau dalam sebuah kue, kemarin saya bikin donat. Ragi itu mengkamirkan semua adonan. Gara-gara sedikit ragi saya mengkamirkan semua adonan, mengkampirkan semuanya, segala terigu, sagu, segala masuk, semua. Cuma sedikit lagi saya mengkamirkan semuanya sehingga kue itu menjadi mengembang. Kita tuh harus kayak gitu ya. Ketika peninggian datang, artinya engkau dipercaya Tuhan ya. Bukan bicara engkau supaya banyak duit, bukan engkau bisa supaya hidup enak, bukan teman, bukan itu. Supaya apa? Ketika engkau dipercaya Tuhan ya, engkau bisa menjadi pengaruh besar buat banyak orang, sebanyak mungkin orang. Sehingga apa tujuannya? Nama Tuhan dimuliakan. Orang melihat Yesus dalam hidupmu. Itu titik, udah, jangan pakai lebih. Jangan pernah curi kemuliaan Tuhan ya. Itu saja teman-teman ya. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Supaya sih Yesus dipermuliakan, orang melihat Yesus dan banyak orang menjadi percaya kepadanya. Itu doang teman-teman ya. Jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Kalaupun ada berkat-berkat lain yang Tuhan tambahkan dalam hidup Tuhan, juga gak mungkin bohong kok sama kita gitu ya. Orang yang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, akan semua akan ditambahkan padamu ya. Betul kan ya? Tuhan juga jamin kok hidupmu ya. Selama itu memang kau perlu, selama kau memang itu penting buat hidupmu, Tuhan juga tahu kok kebutuhanmu ya. Tuhan kok ngerti kok apa yang kau butuhkan. Tuhan gak akan tutup mata dan Tuhan gak akan mengingkari firman Dia. Semuanya akan ditambahkan kepadamu ketika engkau berjalan menghidupi panggilannya, berjalan dalam anugerahnya, berjalan mengejar panggilan surgawi, kerajaan Allah dan kebenarannya.
Oke, saya Joshua ini pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi.